Pernikahan mereka harus berakhir dengan gugatan cerai Natali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus silam dengan alasan adanya tindak KDRT dan kekerasan psikis yang Natali terima. Sampai akhirnya 11 tahun pernikahan, saya merasakan dari awal pernikahan memang, eee, selalu ada permasalahan yang terjadi ya. Jadi, saya hidup dengan penuh tekanan, saya hidup dengan penuh ancaman, saya hidup dengan makian. Bukan hanya adanya tindak KDRT dan perselingkuhan yang mewarnai kisah perceraian antara aktris senior Natalie Margareta dan Liming. Kini tuduhan pencurian dan penggandaan identitas diri dituduhkan terhadap Natalie. Tak ingin berlarut dalam masalah hidupnya, Pipik Dian Irawati memilih jalan dakwah untuk menenangkan hati dan pikirannya. Dan seperti apa pula kebahagiaan yang tengah Pasya rasakan atas keberkahan yang sudah ia miliki saat ini? Saksikan keseluruhan kabar tersebut selama 30 menit ke depan hanya di Celeb on Cam. Selamat sore pemirsa, Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari publik figur secara mendalam. 11 tahun membina rumah tangga dan berharap menuai bahagia, boleh jadi itulah yang awalnya diharapkan oleh pesinetron sekaligus model senior Natalie Margareta saat dirinya dinikahi oleh seorang pengusaha bernama Surijo Gondo Setiawan atau yang akrab disapa Liming. Tapi apa mau dikata, pernikahan mereka harus berakhir dengan gugatan cerai Natalie ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus silam dengan alasan adanya tindak KDRT dan kekerasan psikis yang Natalie terima. Sampai akhirnya 11 tahun pernikahan, saya merasakan dari awal pernikahan memang, eee, selalu ada permasalahan yang terjadi ya. Jadi, saya hidup dengan penuh tekanan, saya hidup dengan penuh ancaman, saya hidup dengan makian, bahkan, saya melihat sendiri pemandangan, anak-anak saya juga sering dipukul oleh suami saya, dianiaya oleh suami. Saya pun sebelum menikah, saya juga pernah dihajar oleh suami. Jadi saya dipukul sampai hancur muka saya waktu itu. Tapi kenapa saya, memilih untuk menikahi suami saya, ya karena saya mencintai dia dan saya mencintai anak-anak saya. Jadi, saya juga nggak tahu kenapa ini juga berjalan sampai 11 tahun, ya semua atas dasar cinta, atas dasar kecintaan saya sama Tuhan, bahwa saya tahu pernikahan yang sudah saya bangun adalah sebuah komitmen. Tuh, jadi saya bertahan demi anak-anak. Wanita mana yang tahan dikasari di sepanjang hidup berumah tangga? Begitu pula dengan Natali, yang awalnya mencoba bersabar dengan menjadi ibu dari 3 anak Liming dari pernikahan terdahulu. Sampai akhirnya Natali melahirkan 2 anak dari Liming, namun tetap saja Natali tetap mengaku kerap mendapat tindak kekerasan. Lantas seperti apa Liming angkat bicara perihal tuduhan Natali atas tindak KDRT yang kerap ia lakukan? Dia bilang kalau saya gebukin hancur mukanya 10 hari sebelum pernikahan. Kalau 10 hari sebelum pernikahan dan lagi itu, disaksikan di depan romo, di depan pendeta yang dia bilang masih bengap-bengap, tentunya ya ini menjadi satu pertanyaan ya, kenapa kok, masih bisa dilakukan pernikahan ini dan juga terbukti di Bali kita melakukan waktu itu, upacara itu. Yang mana saya juga nggak bisa lihat bahwa dia mukanya hancur dan sudah ini ya, direkonstruksi, wajah untuk itu, gitu loh. Jadi saya pun juga cukup surprise untuk dia bisa bikin statement yang accuse, saya begitu. Jadi saya harus hidup, dan menerima, dan saya tidak boleh protes sedikit pun karena kalau saya protes pasti saya akan dihajar. Jadi, saya harus terima keadaan bahwa, ya ini hidupmu ya seperti ini sekarang, kamu harus penuh dengan tekanan, dicaci, ya dimaki, segala sesuatu yang dilakukan salah gitu. Padahal ya, selama hidup saya ya saya abdikan hanya untuk anak-anak gitu.
Tak terima dengan gugatan cerai Natali dan pelaporan dirinya ke pihak yang berwajib atas dugaan adanya tindak KDRT. Setali tiga uang dengan Natali, Li pun telah mengadukan Natali ke pihak yang berwajib pada tanggal 20 Agustus lalu dengan tuduhan serupa dan tuduhan telah membawa lari kedua putranya. Tak hanya berhenti di situ saja, Li pun mencium adanya aroma perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Natali bersama pria lain berinisial R, yang kabarnya adalah mantan suami aktris senior YR. Lantas apa kata Natali tentang hal ini? Mengapa pula Natali justru yang menuding jika Lee yang memiliki wanita idaman lain di dalam hidupnya? Saya memutuskan ini dan akhirnya saya tahu bahwa memang suami juga sudah tidak mencintai saya lagi. Ya, saya membuktikan sesuatu untuk pribadi saya sendiri. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa oh ternyata memang suami saya sudah tidak mencintai saya. Waktu itu saya melihat beliau juga sudah bersama dengan orang lain. Jadi saya pikir ya this is it. Itu saya tidak ingin melanjutkan hubungan yang sudah tidak sehat ini yang juga pasti akan berdampak ke putra-putri saya gitu. Yang pertama bilang kalau teman papanya dari kecil, ya kan. Yang kedua adalah pelindung karena takut sama saya, ya kan. Kalau teman papanya dari kecil, kenapa yang kita kawin hampir 10 tahun ini, kok saya nggak pernah tahu, ya kan, kok nggak pernah dibawa acara-acara keluarga. Dia bilang teman-teman biasa. Jadi ya ini, ya lucu ya, pertama ngomong temannya papanya, kedua ngomong kalau pelindung, ketiga ngomong teman-teman biasa. Jadi ya saya nggak perlu inilah, maksudnya tuh, ya karena bukti-bukti saya punya udah cukup kuat, termasuk Amel segala macam itu mantan dia punya manajer, mengatakan perkenalannya di mana, ya kan, kapan, segala macam. Ya saya rasa itu udah lagi proses di, kepolisian lah. Gusar hati Liming pada Natali makin menjadi-jadi, manakala ia mengingat duka sedih kehilangan Olivia Dewi, putri tercintanya untuk selama-lamanya. Sang putri yang tewas terbakar dalam kecelakaan mobil yang dikendarai pada bulan Maret 2012 lalu adalah lembar pilu bagi Liming. Karena itulah mengapa Liming masih terus berziarah ke makam putrinya itu. Di sana pula lah ia berdoa untuk melepas rindu sekaligus obat pelipur lara di tengah konflik sengit dirinya dengan Natali Margareta. Biasanya sama papa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, dan paling setiap hari Minggu sih, soalnya kan biar nggak keganggu sama sekolah juga. Itu apa, mmm, kebanyakan saya sih setiap minggu kalau ada waktu, ya kan. Namun kalau Tamara kan kadang-kadang, ada kegiatan sekolah, jadi nggak bisa ikut, saya pergi sendiri. Dan dia membawa-bawa nama anak saya almarhum Olivia, ya, pada waktu kejadian anak saya sebelum almarhum, itu saya di luar kota. Habis itu, saya ke Surabaya tanggal 8, kejadian tanggal 9 subuh, ya tanggal 10. Seharusnya kalau dia seorang ibu yang baik dan melakukan dia punya tugas sebagai ibu, ya kejadian ini mestinya tidak akan terjadi ya. Konflik yang terjadi antara Natali Margareta dan Liming pada akhirnya tidak lagi sekedar konflik perceraian semata. Lebih dari itu, permasalahan ini pun semakin melebar hingga ke ranah hukum. Setelah dilaporkan Liming ke Polda Metro Jaya pada 20 Agustus 2013 lalu atas dugaan telah melakukan perselingkuhan dan membawa lari kedua putra mereka, kini Natali dan sang ibunda dilaporkan Li ke pihak yang berwajib dengan tuduhan telah melakukan tindak pencurian atas sejumlah barang-barang dan sejumlah dokumen penting milik Li. Lalu dari mana munculnya bola panas segala tuduhan itu? Saya baru tahu kalau barang-barang saya, dokumen, surat-surat maupun perhiasan itu tidak ada. Setelah mereka keluar, ya, saya sudah mengadakan komplain kepada manajemen Da Vinci, kenapa orang luar bisa masuk ke rumah saya, ya kan, dan tidak ada izin dari saya.
Dan itu pun sebenarnya sudah dilarang oleh para security di situ. Dokumen pasti, ya, terus barang-barang tinggalan dari papa saya ada. Ya cincin, arloji, perhiasan gitu-gitulah yang dipakai sehari-hari punya, yang ada nilai history sama untuk saya. Jadi saya ada 3 laporan, 2 di Polda, yaitu 1 terhadap Natali dan Robert Nituyudo Wahyo sebagai terlapor 2, dan 1 lagi terhadap kepala sekolah yang menghalang-halangi saya ketemu anak saya, menghilangkan identitas anak saya, dan yang ketiga adalah pencurian ini.